Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 154. Semua orang tercengang saat melihat Suyuki dan Hagen seperti itu, terutama Lengbing itu. Dia memandang Hagen dengan tak percaya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa hotel ini memberi Hagen tiket gratis. Hagen tersenyum ringan. Apakah kamu cemburu? Jangan sentimental, hantu cemburu. Suyuki memutar matanya, lalu melanjutkan, ayahku selalu membicarakanmu, dan ingin memintamu pulang untuk makan malam. Aku sibuk hari ini, mungkin dalam 2 hari. Hagen benar-benar menghindarinya. Semua anak laki-laki yang hadir memandang Hagen dengan iri dan benci saat ini keluarga Nonasu meminta makan malam di rumah, tetapi Hagen menolak. Jika Anda bertanya kepada salah satu dari mereka, bahkan jika Anda membiarkan mereka berbaring, Anda tidak akan ragu. Hagen menolak kesempatan ini. HMPH, apa yang harus disibukkan? Masalah besarnya adalah kamu akan menjadi ketua perusahaan besok, jadi kamu tidak akan terlalu sibuk. Melihat Hagen menolaknya, Suyuki sedikit tidak senang sekali. Tidak, saya tidak punya waktu untuk mengelola perusahaan untuk Anda, Hagen melambaikan tangannya berulang kali. Ketika semua orang mendengar kata-kata Hagen, mereka terpukul lagi. Terutama Lengbing dan orang-orang yang baru saja makan malam bersama. Awalnya mereka semua memandang rendah Hagen, tapi sekarang sepertinya mereka seperti badut di depan Hagen. Kamu harus pergi besok. Ayahku berkata bahwa Gugu menyeretnya ke sebuah janji denganmu. Dia mungkin ada hubungannya denganmu. Kata Suyuki dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Hagen mendengar bahwa Guentian sedang mencarinya, mungkin karena Lingbi, jadi dia mengangguk dan berkata, "Yah, aku akan pergi ke sana besok siang." Hampir, Suyuki tersenyum sedikit, dan kemudian melihat orang-orang yang kedinginan itu. Melihat Suyuki melihat ke sini, semua orang menundukkan kepala, di depan Suyuki, mereka seperti semut. Kunci mereka semua, uangnya tidak cukup, dan tidak ada yang diizinkan pergi. Segera, Lengbing dan orang-orang itu didorong ke belakang oleh penjaga keamanan dan dikurung. Sekarang banyak orang mulai menyesalinya. Jika mereka tidak mengejek Wang Han sejak awal, itu mungkin bukan akhir sekarang. Lagi pula, mereka mengikuti Wang Han tanpa keluhan, dan itu bukan karena Lengbing dan Sang Miao. Tapi tidak ada orang yang menjual obat penyesalan di dunia. Percuma saja mereka menyesal sekarang. Orang-orang ini semua melihat Lengbing dan Sang Miao. Jika bukan karena kedua orang ini, mereka tidak akan menyinggung perasaan Wang Han dan Hagen memikirkan hal ini, tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan memukuli Lengbing dan Sang Miao dengan kejam. Di sisi lain Hagen, Suyuki awalnya ingin mengirim Hagen pulang, tetapi Hagen tidak setuju. Mobil mewah Suyuki terlalu mencolok di lingkungan mereka. Melihat Hagen pergi dengan mobilnya sendiri di Chang'an, Suyuki mendesah tak berdaya. Ketika dia sampai di rumah, Hagen menelepon Wang Han untuk melaporkan bahwa dia aman, dan Wang Han tinggal di rumah Wu Yifan. Dia takut Wu Yifan akan mengkhawatirkan sesuatu, jadi dia tinggal bersamanya dan menghiburnya. Melihat orang tuanya tertidur, Hagen duduk bersila di kamarnya, dan mulai mengaktifkan seni konsentrasi untuk menyerap aura di sekitarnya. Dengan pengoperasian seni konsentrasi yang cepat, energi spiritual di sekitarnya juga mulai datang ke kamar Hagen, tetapi sayangnya energi spiritual di sini terlalu sedikit, dan tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Teluk Panlong. Setelah berlatih sepanjang malam, Hagen kekuatan tubuh tidak meningkat secara signifikan, tetapi kekuatan spiritual di Dantian bisa terasa sedikit lebih penuh. Sepertinya kita harus pergi ke Teluk Panlong untuk berlatih. Aura di sini, aku bahkan tidak berpikir untuk menerobosnya. Hagen merasakan hasil malamnya, dan merasa tidak mungkin untuk melanjutkan berlatih seperti ini. Bab 155. Departemen Penjualan Perusahaan Kimia Harian Sinyo. Cui Siwan sedang mengumpulkan semua orang di Departemen Penjualan untuk rapat pagi, tetapi Hagen belum datang. Ada apa dengan Hagen? Kenapa dia belum datang? Cui Siwan bertanya setelah melirik. Kalimat ini ditanyakan kepada Wang Han, lagi pula hanya Wang Han yang tahu mengapa Hagen tidak datang. Tetapi pada saat ini, Wang Han juga terlihat cemas,
Dia tidak mengerti mengapa Hagen tidak datang, dia khawatir tentang apa yang terjadi pada Hagen tadi malam, karena dia takut dia akan khawatir, jadi dia tidak melakukannya. Jangan beritahu dia. Kakak Hagen akan segera datang, kata Wang Hanhan sambil mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Hagen untuk mengajukan pertanyaan. Tuliskan, Hagen terlambat bekerja dan didenda 500. Dia terlambat setelah baru datang ke perusahaan selama beberapa hari. Cui Siwan berkata dengan dingin. Sekarang Hagen telah ditangkap, Cui Siwan pasti tidak akan melepaskannya. Menir Cui, bukankah seharusnya Hagen membual kemarin bahwa dia bisa memenangkan kontrak bahan kimia harian Tian Mei, jadi dia terlalu takut untuk datang hari ini? Wang Lanlan mencibir, lalu berkata dengan keras. Itu mungkin. Cui Siwan mengangguk. Semua orang juga mengejek Hagen untuk sementara waktu, berpikir bahwa Hagen tidak datang hari ini karena dia terlalu takut untuk datang karena omongannya kemarin. Lagi pula, kontrak perusahaan Tian Mei tidak mudah untuk ditandatangani, apalagi Hagen, seorang penjual kecil, bahkan jika Cui Siwan telah menemani San Xiaomeng berkali-kali, kontraknya masih belum dimenangkan. Tidak mungkin, saudara Hagen pasti akan datang. Wang Hanhan membalas dengan keras, dia percaya bahwa Hagen pasti akan datang, dan dia tidak akan pernah mundur karena bahan kimia harian Tian Mei. Jam berapa sekarang? Saya pikir dia terlalu takut untuk datang. Wang Lanlan tersenyum dingin. Mata Hagen ini lebih tinggi dari atas, dan dia tidak memiliki keterampilan lain selain menyombongkan diri. San Xiaomeng juga berkata, dan dia membenci Hagen sampai mati di dalam hatinya. Wang Hanhan menelepon Hagen dengan kecemasan di seluruh wajahnya. Tapi saat telepon terhubung, ada nada dering, dan Hagen sudah masuk ke kantor. Hagen banyak berlatih tadi malam sehingga dia bangun terlalu siang. Kakak Hagen, kamu di sini. Kupikir ada yang harus kamu lakukan. Melihat Hagen datang, Wang Hanhan bergegas menemuinya. Apa yang bisa saya lakukan? Hanya saja saya bermain terlalu larut tadi malam dan tidak bangun. Hagen sedikit tersenyum. Hagen, kamu akan bekerja sekarang, jadi kamu harus punya waktu. Sekarang kamu terlambat 10 menit. Menurut peraturan perusahaan, kamu akan didenda 500 yuan. Cui Siwan berkata dengan lantang kepada Hagen. Hagen baru bertugas selama beberapa hari, dan dia takut dia bahkan tidak mendapat gaji 500, jadi dia didenda 500 karena terlambat, yang memang banyak. Menir Cui, apakah terlalu banyak denda 500 karena terlambat sekali? Selain itu, ini pertama kalinya saudara Hagen terlambat, jadi dia harus memberinya kesempatan lagi. Wang Hanhan memohon kepada Hagen. Aturan adalah aturan, tidak ada kebaikan untuk dibicarakan, Cui Siwan mencibir. Hukum, tidak masalah, Hagen tidak peduli. Melihat Hagen tidak peduli sama sekali, Cui Siwan sangat marah, jadi dia berkata kepada Hagen, Hagen, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kemarin? Jika kamu tidak bisa mendapatkan kontrak bahan kimia harian Tian Mei hari ini, keluar saja. Tidak masalah. Setelah Hagen selesai berbicara, dia duduk di mejanya dan mengabaikan Cui Siwan. Melihat sikap Hagen, Cui Siwan hampir mati karena marah, tetapi ketika dia mengira Hagen akan segera pergi, suasana hati Cui Siwan menjadi sangat tenang. Kakak Hagen, Wu Yifan memberitahuku kemarin bahwa kita memiliki teman sekelas yang bekerja di perusahaan Tian Mei. Dia tampaknya menjadi manajer kantor sekarang. Aku akan mencarinya, mungkin kemungkinannya akan lebih tinggi. Wang Hanhan mengikuti Hagen dan berkata, Bab 156. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku bisa menangani masalah ini sendiri. Hagen tidak ingin Wang Hanhan terburu-buru tentang masalah ini, dia sudah menjelaskannya kepada Lin Tianhu, dan Lin Tianhu mungkin membuat pengaturan sudah. Wang Hanhan tidak percaya bahwa Hagen memiliki kemampuan untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan Tian Mei, alasan mengapa Hagen mengatakan ini adalah karena dia tidak ingin mengkhawatirkan dirinya sendiri. Wang Hanhan tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam mengangkat telepon dan diam-diam menelepon teman sekelasnya. Tidak lama kemudian, Wang Hanhan pergi dengan tas di punggungnya. Dia tidak menelepon Hagen, dia ingin menjernihkan hubungan terlebih dahulu, dan membiarkan Hagen maju, itu akan lebih mudah. Setelah naik taksi,
Wang Hanhan datang ke bawah perusahaan Tianmei, gedung perkantoran 10 lantai berdiri di jalan-jalan Hongcheng yang ramai. Dalam industri kimia sehari-hari, Tianmei dapat dianggap sebagai perusahaan terkemuka. Ketika Wang Hanhan berjalan ke pintu, dia langsung dihentikan oleh seorang satpam. Apa yang kamu lakukan? Saudara keamanan, saya di sini untuk mencari Direktur Li Jianli. Wang Hanhan mengikuti satpam dengan sangat sopan. Perusahaan kami memiliki peraturan. Anda membutuhkan seseorang untuk menjemput Anda sebelum Anda bisa masuk. Kata satpam itu sambil menghalangi Wang Hanhan. Melihat hal tersebut, Wang Hanhan hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan menelepon teman sekelasnya Li Jian. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berjas, sepatu kulit, hair spray, dan berkacamata keluar. Li Jian. Wang Hanhan melambai pada Li Jian. Li Jian berjalan menuju Wang Hanhan dengan cepat. Setelah melihat Li Jian, satpam langsung berteriak dengan hormat, Direktur Li. Ini teman sekelasku. Kamu harus menontonnya nanti. Dia akan datang ke perusahaan kita. Don, jangan hentikan aku. Li Jian menegur penjaga keamanan. Li Jian mengenakan otoritas resminya, seperti pejabat senior dari beberapa tingkatan. Ya, satpam itu mengangguk berkali-kali. Han, ikut aku. Li Jian memimpin Wang Hanhan ke perusahaan. Bah, apa? Melihat punggung Li Jian, penjaga itu meludah dengan keras. Li Jian, kamu baik-baik saja sekarang. Kata Wang Hanhan dengan emosi. Begitu-begitu, Li Jian sedikit tersenyum. Memasuki kantor, Li Jian menuangkan secangkir kopi untuk Wang Hanhan. Wang Hanhan melihat ke kantor yang didekorasi dengan mewah, dengan sedikit kecemburuan di matanya, dia juga teman sekelas, dan sekarang mereka telah bercampur menjadi direktur, dan dia sendiri baru saja mendapatkan pekerjaan. Apakah tidak ada yang memberitahumu tentang reuni kelas tadi malam? Wang Hanhan mengambil kopi dan bertanya pada Li Jian. Lagi pula, mereka semua adalah teman sekelas, dan mereka masih berada di kota yang sama. Li Jian seharusnya tidak diberitahu tentang reuni kelas kemarin, apalagi Li Jian baik-baik saja sekarang. Perhatikan, aku tidak pergi. Ada banyak hal yang harus kulakukan, bagaimana aku bisa punya banyak waktu luang. Ku dengar Leng Bing juga pergi. Mata Li Jian agak menghina, dan dia bisa melihat bahwa dia memandang pada yang disebut teman sekelas ini, jadi aku juga tidak pergi ke reuni kelas. Mendengar Li Jian menyebut Leng Bing, rasa malu langsung muncul di wajah Wang Hanhan. Ketika dia di sekolah, Li Jian mengejarnya, tetapi pada saat itu Leng Bing sangat terkenal di sekolah, Wang Hanhan tertarik, jadi dia tidak setuju dengan pengejaran Li Jian. Sejak saat itu, Li Jian menganggap Leng Bing sebagai musuh, dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Setelah lulus dengan pujian, dia bekerja di perusahaan Tianmei. Setelah bekerja keras selama beberapa tahun, dia menjadi direktur kantor. Leng Bing juga pergi, dia adalah pacar Zhang Niao sekarang. Jelas Wang Hanhan. Alasan mengapa Wang Hanhan menjelaskan kepada Li Jian adalah bahwa dia berharap Li Jian tidak keberatan dengan apa yang terjadi di sekolah sebelumnya. Lagi pula, Wang Hanhan sekarang memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Kalian berdua putus? Li Jian bertanya acuh tak acuh. Bab 157. Wang Hanhan mengangguk. Dia dingin dan tampan, dan dia punya uang. Mengapa kamu putus? Apakah kamu tidak menyukai uangnya yang tampan dan kaya? Nada Li Jian mulai agak mengejek. Aku, Wang Hanhan tidak tahu harus berkata apa, tapi dia bisa mendengar Schadenfreude dalam nada bicara Li Jian. Melihat Wang Hanhan seperti itu, senyum di wajah Li Jian menjadi lebih intens, dan kemudian dia terus bertanya pada Wang Hanhan, untuk apa kamu ingin menemuiku? Jadi aku harap kamu bisa membantu. Kata Wang Hanhan. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Hanhan, Li Jian tiba-tiba tertawa. Apakah Anda tahu berapa banyak kontrak kami dengan Tianmei? Setiap kesepakatan setidaknya 10 juta atau lebih. Anda, seorang salesman kecil, juga ingin menandatangani kerja sama dengan Tianmei? Bukankah apakah ini lelucon? Aku tahu, kerja sama Tianmei sulit untuk dibicarakan. Bukankah aku baru saja datang kepadamu? Kamu adalah direktur perusahaan Tianmei, jadi kamu harus memiliki hubunganmu sendiri.
Aku akan melupakanmu. Wang Hanhan berkata dengan penuh semangat. Dia harus menemukan cara untuk menegosiasikan kontrak sehingga Hagen tidak akan dipecat. Jika tidak, Hagen pasti akan dipecat oleh Cui Siuan. Hahaha, melihat tatapan memohon Wang Hanhan, Li Jian tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia akan gila, yang membuat mata Wang Hanhan terlihat sedikit ketakutan. Wang Hanhan, apakah kamu memohon padaku sekarang? Apakah kamu ingat ketika aku mengejarmu, apa yang kamu katakan tentang aku? Pada saat itu, kamu hanya memiliki rasa dingin di matamu, dan aku lebih buruk daripada kotoran di matamu, tapi sekarang Anda benar-benar datang untuk memohon kepada saya. Li Jian melampiaskan kemarahan yang telah ditekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Saya dapat mengatakan yang sebenarnya, sekarang kerja sama Tian Mei, saya hanya perlu satu kalimat, menir kami mendengarkan saya, tetapi mengapa saya harus membantu Anda? Kain Wol. Wang Hanhan tampak malu, dia dulu memandang rendah Li Jian di sekolah, dan dia mengabaikan Li Jian, tapi sekarang dia memintanya. Jika bukan karena Hagen, Wang Hanhan benar-benar ingin pergi, dia tidak akan datang untuk menemukan Li Jian ini. Itu salahku di masa lalu, itu adalah kebutaanku. Wang Hanhan menundukkan kepalanya, meremehkan dirinya sendiri dengan putus asa. Selama kontrak dapat ditandatangani, bahkan jika dia diminta untuk berlutut, Wang Hanhan tidak akan ragu. Melihat penampilan Wang Hanhan yang rendah hati, Li Jian sangat puas. Dia menerima telepon dari Wang Hanhan dan memanggil Wang Hanhan ke perusahaan hanya untuk saat ini, untuk melampiaskan emosinya. Wang Hanhan, aku tidak mempersulitmu. Karena kita teman sekelas dan aku menyukaimu, kamu hanya perlu setuju untuk tidur denganku, dan aku akan membawamu ke manajer untuk segera menandatangani kontrak. Mata Li Jian berkilat cabul, dan sudut mulutnya terangkat tinggi. Ketika Wang Hanhan mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak pernah menyangka Li Jian akan mengajukan permintaan seperti itu. Li Jian, apakah kamu masih manusia? Mata Wang Hanhan penuh amarah. Karena kamu tidak setuju, tidak ada yang perlu dikatakan, kamu bisa pergi. Kata Li Jian dengan senyum dingin. Wang Hanhan benar-benar ingin membanting pintu dan pergi, tetapi ketika dia memikirkan Hagen, Wang Hanhan tidak bergerak. Li Jian, bisakah kamu mengubah permintaanmu dan bersujud kepadamu, bahkan jika kamu adalah seekor kuda? Wang Hanhan menatap Li Jian sambil berdoa. Aku hanya punya satu permintaan ini. Jika kamu tidak setuju, maka diskusi akan dihindari. Aku akan memberimu waktu 10 menit untuk memikirkannya. Jika waktu berlalu, tidak ada gunanya kamu menemaniku. Setelah Li Jian selesai berbicara, dia berjalan keluar setelah meninggalkan kantor, hanya Wang Hanhan yang tertegun di tempat. Bab 158. Begitu Li Jian keluar dari kantor, dia bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita berjalan ke arahnya. Lengan pria itu masih diperban. Kedua orang ini adalah Xiao Lei dan Geng Shanshan, dan mereka juga datang untuk membahas kerjasama. Perusahaan Tian Mei dan keluarga Xiao telah membicarakannya, pada dasarnya disebut menjatuhkannya, dan banyak manajer tingkat menengah di perusahaan Tian Mei mendapat manfaat dari keuntungan keluarga Xiao. Ketika Li Jian melihat Xiao Lei datang sendiri, dia segera berlari dengan ekspresi menyanjung, Tuan Muda Xiao, saya tidak berharap Anda datang sendiri. Apakah ada orang dari perusahaan Xinyu yang datang? Xiao Lei bertanya pada Li Jian. Ada di sini, di kantorku. Li Jian mengangguk. Di sini? Mata Xiao Lei berbinar cerah, bawa aku untuk melihat apakah seorang pria muda telah datang. Tidak, itu seorang gadis, teman sekelas kita, yang datang untuk meminta bantuanku. Li Jian tampak curiga. Mendengar bahwa itu adalah seorang gadis, Xiao Lei tertegun sejenak, dan sedikit mengernyit, seharusnya tidak. Mengapa Hagen tidak datang? Mungkinkah dia takut? Geng Shanshan juga sedikit bingung. Tidak, kecuali orang ini mengundurkan diri dan berhenti, kalau tidak dia tidak berani menolak untuk mendengarkan apa yang dikatakan Xing Jun. Xiao Lei menggelengkan kepalanya dan berkata. Li Jian tercengang ketika mendengar dua orang berbicara, keluarga Xiao dan keluarga Su selalu menjadi saingan, mengapa Xiao Lei tiba-tiba peduli dengan keluarga Su hari ini? Tuan Xiao, memang hanya ada satu gadis yang datang ke perusahaan Xinyu.
Dia adalah teman sekelasku. Aku meninggalkannya di kantor, Li Jian menegaskan lagi. Direktur Li, teman lamamu datang untuk menengahi, kamu tidak akan melepaskan airnya, kan? Xiao Lei menatap Li Jian dan berkata, tidak, bagaimana mungkin? Tian Mei harus bekerja sama dengan keluarga Xiao. Karena aku telah mengambil uang dari keluarga Xiao, aku harus bekerja untuk keluarga Xiao. Li Jian melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, itu bagus, manfaatnya akan sangat diperlukan untukmu di masa depan. Xiao Lei mengangguk. Kali ini Hagen tidak datang, meskipun Xiao Lei sedikit kecewa, tapi itu hal yang baik untuk mendapatkan kerja sama Tian Mei. Tetapi ketika Xiao Lei dan Geng Shanshan hendak pergi ke kantor manajer umum di lantai atas untuk membahas kerja sama, sosok Hagen tiba-tiba muncul di depan pintu. Hanya saja Hagen dihentikan oleh satpam, dan dia tidak diizinkan masuk sama sekali. Setelah Xiao Lei melihat Hagen, matanya langsung menyala, dan dia berjalan dengan cibiran di wajahnya. Geng Shanshan juga terlihat sombong, memegangi lengan Xiao Lei, matanya penuh dengan penghinaan. Hei, bukankah ini Hagen? Kudengar dia sekarang seorang salesman dan dibuang oleh Nona Su? Dia bahkan pindah dari villa. Xiao Lei memandang Hagen dengan sarkasme dan berkata. Melihat Xiao Lei dan Geng Shanshan, Hagen merasa sedikit terkejut, meskipun dia tahu tentang kerja sama perusahaan Tian Mei dan keluarga Xiao telah bernegosiasi, dia tidak menyangka Xiao Lei akan datang. Namun, melihat lengan Xiao Lei masih dibalut, dan Geng Shanshan ikut bersamanya, Hagen segera mengerti bahwa apa yang disebut negosiasi kerja sama hari ini mungkin ditujukan padanya. Datang ke sini dan tunggu untuk mempermalukan diri sendiri. Keluarga Su dan keluarga Xiao awalnya adalah pesaing, dan sekarang Xiao Lei tahu tentang kedatangannya untuk membahas kerja sama sebelumnya, pasti seseorang di perusahaan memberitahu Xiao Lei sebelumnya. Segera, seseorang melintas di benak Hagen, dan itu adalah Xing Jun. Memikirkan hal ini, Hagen mengangkat mulutnya sedikit, mengapa, lenganmu lebih baik. Apakah kamu ingin aku mengendurkan tulangmu? Ketika Xiao Lei mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia tahu bahwa kekuatan Hagen. Bab 159. Hagen, kamu tidak dilindungi oleh bajingan Su Yuki itu sekarang, kamu kentut, kamu berani berbicara dengan Brother Lei seperti ini. Geng Shanshan menegur Hagen. Mata Hagen sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah kamu tidak menyikat gigi? Baunya terlalu buruk. Setelah selesai berbicara, Hagen melangkah maju dan menampar wajah Geng Shanshan. Sebelum semua orang sempat bereaksi, setengah dari wajah Geng Shanshan sudah merah dan bengkak. Li Jian di samping tertegun saat melihat Hagen berani menyerang Geng Shanshan. Siapa yang tidak tahu bahwa Geng Shanshan adalah pacar Xiao Lei? Hagen, yang terlihat seperti pria biasa, berani melakukan sesuatu pada pacar Tuan Xiao, dia tidak ingin hidup. Nak, kamu berani melakukan sesuatu di gerbang perusahaan kami, justru sebaliknya. Li Jian meraung, keamanan, tangkap anak ini untukku. Segera, dua penjaga keamanan bergegas menuju Hagen. Li Jian tidak menyadari bahwa setelah Hagen mengalahkan Geng Shanshan, Xiao Lei tidak berani berbicara, dia adalah direktur perusahaan kecil yang berani membiarkan seseorang melakukan sesuatu pada Hagen. Hagen menoleh ke samping, dengan mudah mengelak dari dua satpam, lalu menatap Li Jian dan berkata, saya dari perusahaan Xinyu untuk membahas kerja sama. Sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Xiao, lebih baik kamu keluar. Li Jian mendengus dingin. Hagen sedikit mengernyit, apakah Anda manajer umum perusahaan Tian Mei? Saya bukan manajer, saya direktur kantor, tetapi apa yang saya katakan tentang kerja sama adalah apa yang saya katakan, sebaiknya Anda pergi-pergi. Li Jian berkata dengan dingin. Hagen, bukankah kamu hanya memiliki sedikit kungfu? Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menyembuhkanmu? Sekarang Su Yuki tidak bertanggung jawab atasmu. Lihat apakah aku tidak menemukan seseorang untuk membunuhmu. Kata Xiao Lei dengan mata membunuh. Hagen benar-benar memukul Geng Shanshan di depan umum, yang setara dengan memukul wajahnya, yang membuatnya kehilangan muka. Jangan bunuh dia sekaligus,
siksa dia sampai mati, yang terbaik adalah membunuh ibu dan ayahnya yang buta bersama-sama. Geng Shanshan ditampar oleh Hagen, hatinya sudah terbakar amarah, dia menggertakkan giginya dan menatap Hagen Said. Ketika Hagen mendengar bahwa Geng Shanshan benar-benar menyebut orang tuanya, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya menyelimuti Geng Shanshan dalam sekejap. Geng Shanshan tiba-tiba merasa kedinginan, dan kemudian gemetar, dia buru-buru mundur 2 langkah ketakutan, dan bersembunyi di belakang Xiao Lei. Merasakan aura pembunuh pada Hagen, Xiao Lei terlalu takut untuk berbicara. Dan Li Jian meraung dengan marah, keamanan, keluarkan dia dari sini, pergi. Segera, 5 atau 6 penjaga keamanan mengelilinginya. Kamu, direktur kantor kecil, berani menjadi pemilik perusahaan? Setelah Hagen selesai berbicara, dia langsung masuk ke perusahaan. Melihat ini, penjaga keamanan bergegas menyerang Hagen bersama. Pada saat yang sama, di kantor di lantai atas perusahaan Tianmei, Gao Ren, manajer umum, berjalan mondar-mandir seperti semut di panci panas. Dia sangat gugup sekarang, setelah menerima pemberitahuan Lin Tianhu bahwa Hagen akan datang untuk membahas kerjasama, hati Gao Ren tidak bisa tenang. Pada perjamuan Guentian, Gao Ren juga hadir, jadi dia melihat dengan matanya sendiri, sikap hormat Lin Tianhu dan Guentian terhadap Hagen, terutama solusi satu tangan Hagen untuk Feng Xihai, yang meninggalkan kesan mendalam pada Gao Ren. Semua orang yang hadir pada saat itu ingin menjilat Hagen, dan Gao Ren adalah salah satunya, tetapi dia menjaga kata-katanya ringan dan tidak pernah menemukan kesempatan untuk menghubungi Hagen. Keringat dingin keluar di dahinya. Dia takut dia akan menyinggung Hagen jika dia tidak memperlakukannya dengan baik, tapi kali ini juga merupakan kesempatan untuk berteman dengan Hagen, jadi Gao Ren harus memanfaatkannya. Bab 160. Xiao Li, bukankah orang dari perusahaan Xinyu yang datang untuk membicarakan kerja sama sudah datang? Gao Ren melihat ke waktu dan bertanya kepada sekretarisnya. Saya tidak tahu, saya akan turun dan melihatnya, kata sekretaris. Ingat, orang-orang dari perusahaan Xinyu ada di sini, silakan naik. Kata Gao Ren kepada sekretaris. Mengerti. Sekretaris itu bergegas turun. Tapi begitu saya berjalan ke lobi, saya melihat banyak orang berkumpul di depan pintu, dan beberapa satpam hendak menyerang satu orang. Hentikan, apa yang kalian lakukan? Kalian membuat banyak keributan di gerbang perusahaan, seperti apa kalian? Sekretaris Li berjalan mendekat dengan marah. Ketika Li Jian melihat sekretaris manajer umum datang, dia segera melambaikan tangannya untuk membiarkan penjaga keamanan bubar, dan kemudian berkata dengan senyum minta maaf, Sekretaris Li, orang ini menyebabkan masalah di perusahaan kita dan memukuli orang, itu sebabnya saya memanggil penjaga keamanan. Memukuli seseorang? Sekretaris Li memandang Hagen, dan berkata kepada Li Jian, jika Anda membuat masalah, cepat pergi, dan biarkan orang melihat seperti apa jika Anda datang untuk membahas kerja sama sebentar. Ya, saya akan meminta seseorang untuk meledakkannya. Li Jian mengangguk berulang kali, dan melambai lagi ke penjaga keamanan di kedua sisi, yang mengelilinginya lagi. Sekretaris Li, Xiao Lei tersenyum pada Sekretaris Li dan menyapanya. Jika Anda ingin memenangkan kerja sama Tianmei, semua manajer di perusahaan harus bertanggung jawab. Ketika Sekretaris Li melihat Xiao Lei, dia hanya mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya kepada Li Jian, apakah orang-orang dari perusahaan Xinyu sudah datang? Ingatlah untuk segera memberitahu Tuan Gao. Setelah Sekretaris Li selesai berbicara, Li Jian sedikit terkejut-terkejut, dan langsung menunjuk ke Hagen Dao, dia. Ekspresi Sekretaris Li segera berubah ketika dia mendengar ini. Dini hari ini, Gao Ren panik karena masalah ini, tetapi dia telah menontonnya sepanjang waktu. Meskipun dia tidak tahu siapa pria besar dari perusahaan Xinyu itu, tetapi melihat Gao Ren seperti itu, dia pasti tidak bisa menyinggung dia. Sekarang Li Jian benar-benar mengatakan bahwa orang di depannya yang akan terpesona oleh mereka dikirim oleh perusahaan Xinyu. Jantung Sekretaris Li berdetak kencang. Keluar dari sini. Sekretaris Li bergegas maju dan memarahi penjaga keamanan ketika dia melihat ini, lalu menatap Hagen dengan senyum di wajahnya dan berkata, Tuan, saya sekretaris Tuan. Saya selalu menunggu di kantor, tolong ikuti saya.
Hagen mengangguk sedikit, mengikuti sekretaris Li dan berjalan ke atas. Saat melewati Xiao Lei, sudut mulut Hagen sedikit terangkat, dan ada sedikit penghinaan di matanya. Melihat punggung Hagen, Li Jian dan Xiao Lei sedikit bingung, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Direktur Li, bukankah Anda memberitahu saya bahwa kerjasama antara Tian Mei dan keluarga Xiao kita sudah pasti? Mengapa Gaoren memanggil Hagen? Xiao Lei bertanya pada Li Jian. Ya, saya membuat kesepakatan dengan Tuan Gao. Saat itu, Tuan Gao juga setuju untuk memilih keluarga Xiao untuk bekerja sama. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Li Jian juga bingung, dan dia tidak bisa mencari tahu apa yang terjadi. Aku akan naik dan melihat-lihat. Ada begitu banyak orang di perusahaan Tian Mei yang memakan uang keluarga Xiaoku. Jika kamu tidak berani bekerja sama dengan keluarga Xiaoku, aku akan membiarkanmu pergi. Setelah Xiao Lei selesai berbicara, dia mengambil Geng Shanshan dan berbalik ke arahnya berjalan ke atas, tidak ada yang berani berhenti. Li Jian berdiri di sana dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia menerima uang paling banyak dari keluarga Xiao dan juga orang yang bekerja paling keras. Jika kerjasama itu benar-benar tidak sampai ke keluarga Xiao, maka dia akan sengsara. Memikirkan hal ini, Li Jian juga diam-diam mengikuti meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sebagai direktur kantor dalam hal kerjasama, masih mungkin untuk diam-diam mendengarkan di luar pintu. Saat ini, di kantor di lantai paling atas, saat sekretaris Li membawa Hagen ke kantor, Gaoren melihat Hagen, dan seluruh tubuhnya seperti penggemar fanatik yang bertemu dengan seorang idola. Bab 161. Tuan Hagen, saya sangat senang Anda yang datang ke sini, Anda cepat duduk. Gaoren benar-benar mendorong kursi kantornya dan membiarkan Hagen duduk di atasnya. Antusiasme Gaoren membuat Hagen sedikit kewalahan, bahkan jika dia telah meminta Lin Tianhu untuk menyapa sebelumnya, dia tidak akan seperti ini. Tuan Gao, kamu kenal aku? Hagen bertanya dengan tatapan kosong. Tentu saja saya mengenal satu sama lain. Saya juga hadir di perjamuan kuno. Saya masih ingat dengan jelas keagungan Tuan Hagen saat itu. Feng Xihai bahkan tidak memberinya wajah tua, dan dia dikalahkan oleh Tuan Hagen pada akhirnya. Saat Gaoren menyebutkan perjamuan hari itu, hatinya melonjak. Saat itu, Feng Xihai membawa anggota geng naga merah ke sana, dan menakuti mereka semua, lagi pula, mereka semua adalah pengusaha dan tidak pernah melakukan apapun seperti memukul atau membunuh. Tapi kemudian Hagen maju untuk menyelesaikan Feng Xihai, yang membuat mereka semua menghormati Hagen. Melihat Gaoren menyebutkan perjamuan hari itu, Hagen sedikit tersenyum, dan akhirnya mengerti mengapa Gaoren begitu antusias. Mengetahui hal ini, dia tidak perlu mengganggu Lin Tianhu untuk menyapa, dia bisa langsung datang sendiri. Saya hanya seorang penjual sekarang. Saya hanya datang ke sini untuk membahas kerja sama dengan Tuan Gao. Tidak perlu menyebutkan masa lalu. Kata Hagen dengan sangat rendah hati. Aku tahu, Gaoren mengangguk berulang kali, dan segera berkata kepada sekretaris, Xiao Li, apakah kontrak yang aku minta untuk kamu buat sudah siap? Tuan Hagen, lihat dulu. Jika Anda merasa kontraknya tidak pantas, kami dapat mengubahnya. Gaoren menyerahkan kontrak tersebut kepada Hagen. Memegang kontrak, Hagen tidak membacanya dan berkata, jangan membacanya, saya terlalu percaya pada Tuan Gao. Dalam hal ini, ayo tanda tangani. Gaoren buru-buru mengeluarkan pulpen dan menyerahkannya kepada Hagen. Tetapi ketika Hagen hendak menandatangani, Xiao Lei bergegas masuk bersama geng Shanshan. Tuan Xiao? Melihat Xiao Lei, Gaoren sedikit mengernyit. Meskipun Xiao Lei menerobos masuk dengan sangat tidak sopan, Gaoren tidak berani mengatakan apa-apa, lagi pula, kekuatan keluarga Xiao tidak sebanding dengan perusahaan Tian Mei-nya. Meskipun perusahaan Tian Mei telah melakukan banyak hal dalam bahan kimia sehari-hari, keluarga Xiao telah berkembang secara menyeluruh, ini adalah perusahaan grup dan melibatkan banyak industri. Tuan Gao, saya datang ke sini untuk membahas kerjasama dengan Anda. Saya ingat kedua pihak kita telah berbicara dengan sangat baik. Mengapa Anda tiba-tiba menandatangani kontrak dengan orang lain? Wajah Xiao Lei sangat dingin.
Tuan Xiao, kami juga menandatangani kontrak dengan perusahaan Sinyu setelah banyak pertimbangan. Lagi pula, kami semua adalah pengusaha, dan yang kami perhatikan adalah keuntungan. Gao Ren menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Sial, apakah kamu menganggapku bodoh? Xiao Lei menatap, perusahaan Sinyu mengirim seorang salesman kecil, dan kamu menandatangani kontrak dengan mereka, apakah kamu memanfaatkan mereka? Datang ke sini atas nama keluarga Xiao, tapi aku sudah cukup memberimu wajah, bukankah kamu tidak tahu harus berbuat apa? Xiao Lei marah, awalnya dia datang ke sini untuk mengejek Hagen, tapi siapa tahu dia telah menjadi badut, jika Hagen menandatangani kontrak sekarang setelah Anda pergi, di mana Anda akan meletakkan wajah Anda? Melihat apa yang dikatakan Xiao Lei, senyum di wajah Gao Ren langsung menghilang. Tuan Xiao, saya harap Anda menjaga kata-kata Anda tetap bersih. Perusahaan Tianmei adalah milik saya. Saya dapat menandatangani kontrak dengan siapapun yang saya inginkan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Xiao Anda, giliran Anda untuk menjadi penguasa perusahaan saya. Tidak lagi sopan, berkata dengan wajah dingin. Xiao Lei terkejut sesaat, dia benar-benar tidak menyangka Gao Ren berani berbicara dengannya seperti ini. Apakah kamu berbicara kepadaku seperti itu? Xiao Lei mengerutkan kening, wajahnya berubah pucat. Percaya atau tidak, aku akan mengeluarkan perusahaanmu dari Hongcheng dalam waktu sebulan. Bab 162 HMPH. Gao Ren mencibir, terserah, aku tidak perlu takut. Melihat bahwa ancaman itu tidak berhasil, Xiao Lei tidak berdaya untuk sementara waktu. Tuan Gao, saat ini, Li Jian, yang sedang menguping di luar, panik dan berlari dengan tergesa-gesa, sekarang perusahaan kami, apakah itu produksi atau penjualan, menurut saya itu adalah pilihan terbaik untuk bekerja sama dengan keluarga Xiao. Itu juga dapat memaksimalkan keuntungan. Li Jian memanfaatkan keluarga Xiao, jika kontrak tidak dinegosiasikan, dia akan mengeluarkan uang, mungkin Xiao Lei ini akan mengungkap masalah ini. Li Jian, kapan kamu akan mulai mengurus kontrak? Jangan lupa bahwa kamu hanya direktur kantor, dan bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Gao Ren berteriak pada Li Jian. Li Jian sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara, jadi dia hanya bisa berdiri di samping dengan patuh. Kamu sangat merekomendasikan bekerja dengan keluarga Xiao, apakah kamu mengambil uang dari keluarga Xiao? Hagen bertanya pada Li Jian. Kamu kentut. Jangan meludah darah, siapapun yang mengambil uangnya, aku hanya ingin melihat karaktermu tidak baik, karakter seseorang dapat mewakili perusahaannya. Li Jian berteriak pada Hagen dengan marah. Gao Ren di samping tertegun sejenak, lalu keringat dingin muncul di dahinya. Dia tahu siapa Hagen, tapi dia tidak menyangka Li Jian berani memarahi Hagen. Bukankah ini bintang ulang tahun sialan itu gantung diri untuk mencari kematian? Gao Ren selalu takut Hagen akan tersinggung jika dia tidak melayaninya dengan baik. Pada saat ini, stafnya berani memarahi Hagen. Persetan, kenapa kamu berbicara dengan Tuan Hagen? Berlututlah. Gao Ren menendang Li Jian dengan keras, dan berteriak keras. Li Jian bingung, dan menatap Gao Ren dengan tak percaya. Tuan Gao, dia hanya seorang salesman. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pin ibumu, aku akan membuatmu berlutut, membiarkanmu berlutut, tidak bisakah kamu mendengar? Gao Ren menendang Li Jian dengan keras lagi, bersumpah terus-menerus di mulutnya, dia sudah ketakutan. Jika Hagen marah, tidak peduli apakah itu Lin Tianhu atau Guen Tian, bahkan keluarga Su dapat dengan mudah menjatuhkan perusahaannya. Li Jian ditendang keras di betisnya, dan dia berlutut dengan plop. Tuan Hagen, saya menyinggung Anda karena disiplin saya yang lemah. Saya akan memecatnya sekarang. Adapun apakah dia telah menerima uang, saya juga akan menyelidiki. Gao Ren mengikuti Hagen untuk meminta maaf dengan keringat dingin. Gao Ren, apakah kamu salah minum obat? Hagen ini tidak lebih dari seorang tahanan reformasi tenaga kerja. Kamu sangat rendah hati. Kamu adalah bos dari perusahaan sebesar itu. Sangat memalukan. Xiao Lei melihat Gao Ren berbicara dengannya dengan tatapan hormat Hagen. Ada ledakan atmosfer di hatinya, lalu dia berkata dengan jijik. Gao Ren menatap Xiao Lei dengan dingin, tetapi tidak menjelaskan.
Karena Xiaolei masih belum mengetahui kekuatan Hagen, biarkan dia terus menari, tetapi Gaoren percaya bahwa keluarga Xiao tidak akan bisa menari selama beberapa waktu. Hari. Keluarga Xiao sangat kuat, tetapi jika mereka benar-benar ingin melawan Lin Tianhu, Guen Tian dan keluarga Su, mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi itu. Presiden Gao, ayo tanda tangani kontraknya, aku tidak ingin ada yang mengganggu. Kata Hagen datar. Dimengerti. Gaoren mengangguk, dan segera berkata kepada Sekretaris Li, jemput para tamu. Jika ada yang menolak untuk pergi, segera hubungi keamanan. Sekretaris Li mengangguk ke Xiaolei dan berkata, Tuan Muda Xiao, tolong letakkan. Xiaolei menatap Gaoren dengan marah, tetapi saat ini Xiaolei juga tahu bahwa tinggal di sini hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia menarik Geng Shanshan dan berjalan keluar. Tetapi ketika dia sampai di pintu, dia berbalik dan berkata, Gaoren, tunggu aku punya 10.000 cara untuk membuatmu menyesal. Setelah Xiaolei dan Geng Shanshan pergi, Gaoren memandang Li Jian yang sedang berlutut di tanah dan berkata, keluar juga, aku akan menyelesaikan perhitungan denganmu nanti. Bab 163. Li Jian tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia berlari keluar dengan tergesa-gesa. Li Jian yang kembali ke kantor sudah sangat marah, melihat Wang Hanhan masih di kantor, dia langsung menatap Wang Hanhan dengan wajah jahat. Ketika Wang Hanhan melihat Li Jian kembali, dan wajahnya penuh amarah, dia terlalu takut untuk berbicara. Bagaimana menurutmu? Izinkan saya memberitahu Anda, selama Anda berjanji kepada saya dapat menjamin 100% untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan Anda. Li Jian sudah tahu bahwa kontrak ditandatangani dengan perusahaan Xinyu, jadi dia membuat jaminan seperti itu. Li Jian, bisakah kamu mengubah permintaanmu, aku? Wang Hanhan tampak malu. Permintaan lain? Li Jian mencibir, apakah kamu tahu berapa nilai kontrak kali ini? Jika kamu dapat menandatangani kontrak, komisi saja tidak akan terbayangkan, dan tidak masalah untuk membeli gedung. Begitu besar manfaat apakah terlalu banyak tidur denganmu untuk satu malam? Jika saya menghabiskan uang untuk mencari anak ayam, saya dapat menemukan 100 dari mereka. Wang Hanhan tersipu, menggigit bibirnya erat-erat, Li Jian menatap Wang Hanhan seperti itu, jika dia bukan office, dia menerkam sekarang. Aku berjanji padamu, tapi kamu harus menandatangani kontrak dulu. Wang Hanhan mengangguk setelah berpikir sejenak dan berkata, tentu saja, kontraknya harus ditandatangani dulu. Li Jian mengangkat mulutnya, lalu melanjutkan, aku akan membuka kamar untuk menunggumu di malam hari, tunggu saja teleponku. Ingatlah untuk berpakaian seksi. Wang Hanhan berbalik dan berjalan keluar, dia tidak bisa mendengarkan lagi. Tapi saat Wang Hanhan berbalik dan berjalan keluar dari kantor Li Jian, dia melihat Hagen menuruni tangga. Kakak Hagen. Wang Hanhan tidak menyangka Hagen datang begitu cepat. Han, kenapa kamu di sini? Hagen sedikit terkejut saat melihat Wang Hanhan. Dia berkata bahwa Wang Hanhan tidak akan berada di sini, tetapi dia tidak menyangka Wang Hanhan akan menyelinap ke sini sendirian. Aku di sini untuk meminta bantuan teman sekelasku, jadi kita bisa bicara lebih baik. Kata Wang Hanhan, melihat kontrak di tangan Hagen, dia sedikit terkejut dan berkata, Kakak Hagen, kamu sudah menandatangani kontraknya. Benar, sudah ditandatangani. Hagen menyerahkan kontrak itu kepada Wang Hanhan. Melihat kontrak itu, Wang Hanhan mengerutkan kening. Dia baru saja berjanji pada Li Jian, bagaimana Hagen bisa menandatangani kontrak begitu cepat. Tuan Hagen, siapa ini? Gaoren menatap Hagen dengan curiga setelah melihat Wang Hanhan. Lagi pula, dia tahu tentang hubungan Hagen dengan Su Yuqi di jamuan makan, keduanya menggoda, dan mereka tidak menghindar dari semua orang. Adikku, kata Hagen dengan sedikit senyum. Han, ini Presiden Tianmei Gao, kontrak yang baru saja kita tanda tangani. Hagen memperkenalkan Wang Hanhan. Halo Tuan Gao, nama saya Wang Hanhan. Wang Hanhan buru-buru mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Gaoren. Nona Wang, apakah Anda baru saja mendengar bahwa teman sekelas Anda juga ada di perusahaan kami? Gaoren bertanya pada Wang Hanhan. Ya, namanya Li Jian, direktur kantor perusahaanmu.
Wang Hanhan mengangguk. Itu dia. Hagen mengerutkan kening. Kakak Hagen, apakah kamu mengenalnya? Melihat Hagen seperti itu, Wang Hanhan bertanya dengan curiga. Baru saja, Li Jian masih berusaha menghentikan kami untuk bekerja sama dengan Tian Mei, kata Hagen. Ketika Wang Hanhan mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Li Jian telah selingkuh secara emosional. Ketika dia berpikir bahwa dia dengan bodohnya menyetujui Li Jian, Wang Hanhan akan mati karena marah. Saat ini, Li Jian keluar dari kantor. Ketika dia melihat Wang Hanhan bersama Hagen dan Gao Ren ada di sampingnya, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia lari. Li Jian, kamu bajingan, kamu berbohong padaku. Melihat Li Jian, Wang Hanhan mengutuk dan mengusirnya. Bab 164. Melihat ini, Hagen sepertinya memahami sesuatu, dia bergegas keluar dengan langkah cepat, dan langsung membawa Li Jian kembali. Dengan marah, Wang Hanhan menjambak rambut Li Jian. Li Jian, bukankah kamu mengatakan bahwa kerja sama Tian Mei terserah kamu? Kamu masih ingin menggunakan kontrak untuk memerasku dan tidur denganku, kamu benar-benar bukan manusia. Wang Hanhan benar-benar marah, dia memukuli Li Jian dengan putus asa, tetapi Li Jian tidak berani mengelak, jadi dia hanya bisa menahan pukulan Wang Hanhan seperti badai hujan. Hagen memancarkan pandangan membunuh di sekujur tubuhnya saat ini, dan Li Jian benar-benar menggunakan ini untuk memeras Wang Hanhan. Jika dia tidak datang untuk menandatangani kontrak sendiri, bukankah Li Jian akan berhasil? Setelah beberapa saat, Wang Hanhan lelah bermain, dan menatap Hagen dengan air mata berlinang. Kakak Hagen, aku tidak ingin kamu dipecat, jadi aku setuju dengan bajingan ini. Hanhan, aku tahu, tidak apa-apa. Hagen menepuk ringan Wang Hanhan, lalu menatap Li Jian dengan mata dingin. Merasakan aura pembunuh yang sedingin es di tubuh Hagen, Li Jian sangat ketakutan sehingga dia sedikit gemetar. Aku salah. Aku hanya bercanda, kita adalah teman lama, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Li Jian meminta maaf dengan putus asa, tetapi permintaan maaf saat ini sudah tidak berguna. Hari ini aku tidak ingin membunuh orang. Setelah Hagen selesai berbicara, dia meraih lengan Li Jian dengan satu tangan, dan kekuatan spiritual yang sangat besar terpancar dari tubuh Hagen, langsung menghancurkan seluruh lengan Li Jian. Ah! Li Jian menjerit kesakitan. Saat ini, lengan Li Jian patah kecuali kulit dan dagingnya, dan tidak ada kemungkinan untuk terhubung lagi. Kakak Hagen. Melihat ini, Wang Hanhan bubu menarik Hagen pergi. Dia takut jika Hagen benar-benar membunuh Li Jian demi dia, itu akan melanggar hukum, dia tidak bisa membiarkan Hagen masuk penjara lagi. Melihat Wang Hanhan yang terlihat khawatir, Hagen tidak bergerak, tetapi menatap Gao Ren dan berkata, Presiden Gao, ini laki-laki Anda bisa menanganinya sendiri. Gao Ren gemetar ketakutan, dan mengangguk dengan cepat, jangan khawatir, aku akan mendisiplinkannya dengan baik. Hagen membawa pergi Wang Hanhan, mengetahui bahwa Gao Ren akan menemukan cara untuk menghadapi Li Jian. Ketika Hagen dan Wang Hanhan kembali dengan kontrak, seluruh departemen penjualan terkejut. Semua orang membaca kontrak dan memastikan bahwa kontrak itu benar. Semua orang memandang Hagen dengan tidak percaya. Mereka benar-benar tidak tahu metode apa yang digunakan Hagen untuk memenangkan kontrak dari perusahaan Tian Mei dalam waktu sesingkat itu. Cui Siwan memegang kontrak, tangannya sedikit gemetar, karena hanya dia yang tahu bobot kontrak ini, dan sebagai manajer departemen penjualan, kontrak ini juga bisa memberinya keuntungan besar. Meskipun dia membenci Hagen dan ingin memecat Hagen, tapi kali ini Hagen mendapatkan kembali kontraknya, yang sangat menguntungkannya. Meskipun dia bahagia di dalam hatinya, Cui Siwan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Hagen, kamu dapat menandatangani kontrak kali ini, dan itu juga karena San Xiaomeng dan aku telah berkali-kali melarikan diri. Sebelumnya, Anda tidak harus berpuas diri. Meskipun Anda lulus ujian kali ini dan Anda tidak perlu dipecat, bukan berarti Anda dapat lulus penilaian berikutnya. Setelah Cui Siwan selesai berbicara, dia meletakkan kontrak dan langsung pergi ke kantor General Manager. Ini adalah acara besar bagi perusahaan. Ziwan, San Xiaomeng segera mengejar Cui Siwan keluar dari departemen penjualan.
Melihat bahwa itu adalah San Xiaomeng, Cui Siwan berhenti. Katakan padaku, berapa banyak yang bisa kamu kumpulkan untuk kontrak ini? Meskipun San Xiaomeng tahu bahwa kontrak ini dapat menghasilkan banyak komisi, dia tidak tahu jumlah pastinya. Cui Siwan menyeringai, bukankah kamu selalu menyukai rumah di Teluk Panlong? Besok aku akan mengajakmu melihat rumah itu dan memilih tipe rumah yang kamu suka. Kontrak ini akan memberi kita aliran kekayaan yang stabil di tahap selanjutnya, dan kami akan membeli rumah pada saat itu. Rumah itu baik-baik saja. Bab 165. Ketika San Xiaomeng mendengar ini, dia sangat senang sehingga dia hampir melompat, dan berkata dengan penuh semangat, benarkah? Sepertinya agen ini tidak berguna. HMPH. Saya pikir dia mengandalkan fondasi yang kita buat sebelumnya. Cui Siwan mendengus dingin, menurutnya Hagen tidak pantas dipuji. Ya, jika kita tidak berkeliling terlebih dahulu, bagaimana Hagen bisa menandatangani kontrak dengan begitu mudah? San Xiaomeng juga mengangguk dengan cepat. Oke, saya akan menyerahkan kontrak kepada Tuan Xing. Tuan Xing pasti akan menghadiahi saya. Mengapa Anda tidak mentransfer saya saja ke departemen pembelian? Setelah Cui Siwan selesai berbicara, dia mengambil kontrak itu dan pergi ke kantor manajer umum dengan senang hati. Karena dia sangat senang, Cui Siwan masuk tanpa mengetuk pintu. Saat ini, Xin Jun sedang menelepon, dan ketika dia melihat seseorang masuk tiba-tiba, dia segera menutup teleponnya. Melihat bahwa itu adalah Cui Siwan, wajah Xin Jun menjadi sangat suram. Pada saat ini, Cui Siwan juga tahu bahwa dia telah menimbulkan masalah, jadi dia gemetar ketakutan, mengambil kontrak dan berkata, Tuan Xing, kami menandatangani kontrak dengan Tian Mei, tidak akan marah lagi. Tapi Cui Siwan salah, begitu Cui Siwan selesai berbicara, Xin Jun menjadi marah dalam sekejap, keluar dari sini. Segera setelah itu, Xin Jun melemparkan cangkir teh ke arah Cui Siwan dengan ganas. Hancur. Cangkirnya pecah, dan Cui Siwan sangat ketakutan sehingga dia berlari keluar dengan tergesa-gesa. Xin Jun menggertakkan giginya saat ini, terengah-engah, jelas sangat marah. Dia sudah tahu bahwa Hagen berhasil menandatangani kontrak dengan perusahaan Tian Mei. Awalnya, dia berencana membuat Hagen menderita penghinaan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Lei yang dipermalukan. Telepon barusan dari Xiao Lei, yang memarahi Xin Jun secara langsung. Sekarang Xin Jun tidak mau tinggal di rumah Su, jadi dia menghubungi Xiao Lei. Sekarang alasan pengkhianatannya terhadap keluarga Su ada di Xiao Tangan Lei berpegangan, bahkan jika Xiao Lei memarahinya, dia hanya bisa menelan amarahnya. Ziwan, apa yang dikatakan Tuan Xing? Apakah Anda mengatakan berapa banyak yang bisa Anda dapatkan? San Xiaomeng segera bertanya dengan gembira ketika Cui Siwan kembali. Persetan. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini, kamu memarahiku. Cui Siwan mengambil kontrak dan kembali ke kantor dengan wajah tidak senang. San Xiaomeng juga buru-buru mengikuti, menghibur Cui Siwan. Setelah pulang kerja pada siang hari, Hagen berkemas dan bersiap untuk pergi ke rumah Su, bagaimanapun, dia berjanji pada Su Yuki bahwa dia akan makan bersama Su Wenzong pada siang hari ini. Kakak Hagen, kita menandatangani kontrak besar hari ini. Mari kita rayakan bersama di siang hari. Aku tahu ada restoran barat yang sangat bagus di dekat sini. Wang Hanhan menemukan Hagen dan berkata dengan gembira. Hagen terkejut, dan berkata dengan canggung, ada sesuatu yang harus saya lakukan di siang hari. Anda bisa memakannya sendiri, kami akan merayakannya di malam hari. Melihat ini, Wang Hanhan sedikit kecewa dan berkata, baiklah kalau begitu. Melihat bagian belakang Hagen berjalan keluar dari perusahaan, Wang Hanhan selalu merasa ada celah antara dia dan Hagen. Dia tidak bisa melihat melalui Hagen, dia juga tidak bisa masuk ke rumah Hagen jantung. Ketika Hagen keluar dari perusahaan, dia ingin mengemudikan cangannya, tetapi dia melihat Su Yuki duduk di dalam mobil tidak jauh, membunyikan klakson terus-menerus. Melihat Su Yuki datang menjemputnya, Hagen tidak punya pilihan selain menyimpan kunci mobilnya dan berjalan menuju Su Yuki. Kamu sangat bebas, ayo jemput aku sendiri. Kata Hagen dengan senyum tipis setelah masuk ke mobil. Apakah aku tidak takut kamu akan melepaskanku? Zaman kuno ada di sini sekarang. Jika kamu tidak pergi, aku akan malu.
Setelah Suyuki selesai berbicara, dia menginjak pedal gas dan bergegas keluar. Tetapi pada saat ini, Wang Hanhan di lantai atas sedang berdiri di dekat jendela dan melihat Hagen masuk ke dalam mobil mewah berwarna merah. Pengemudinya adalah seorang wanita, tetapi karena jaraknya terlalu jauh, Wang Hanhan tidak dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas. Berpegangan satu sama lain. Rapat lainnya. Bab 166. Kakak Hagen, apakah karena wanita ini kamu tidak makan bersamaku? Wang Hanhan bergumam pada dirinya sendiri, matanya sudah lembab. Villa keluarga Su. Xuanzong dan Guentian sedang duduk di ruang tamu sambil minum teh dan mengobrol. Jika di masa lalu, meskipun Xuanzong adalah orang terkaya di Hongcheng, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk minum teh dan mengobrol dengan Guentian. Sekarang identitas Xuanzong berbeda. Semua orang telah mengakui bahwa Xuanzong adalah ayah mertua Hagen. Identitas ini jauh lebih kuat daripada gelar orang terkaya di Hongcheng. Segera, Suyuki mengikuti Hagen dan tiba setelah melihat Hagen. Guentian buru-buru bangun, Tuan Hagen. Kamu tidak perlu terlalu sopan, Gugu, kamu terlihat sangat tangguh akhir-akhir ini. Hagen tersenyum sedikit jalan. Bukankah itu berkat Tuan Hagen, kalau tidak tulang lamaku akan dihisap bersih oleh naga yang marah. Guentian tahu bahwa tubuhnya sangat baik berkat Hagen, jika bukan karena tembakan Hagen, Guentian duduk di kursi naga sepanjang hari. Tubuhnya sudah roboh. Ini hanya fisik lamaku, Hagen tertawa. Hagen, aku mendengar dari Yuki bahwa kamu akan bekerja di Sinyo. Rihua sekarang? Xuanzong bertanya pada Hagen. Ya, aku menjadi penjual. Hagen mengangguk. Mengapa kamu repot-repot? Awalnya saya bertanya apakah kamu suka berbisnis, tapi kamu bilang kamu tidak menyukainya. Sekarang kamu akan menjadi salesman kecil. Bukankah kamu ingin memulai dari bawah? Xuanzong bertanya. Hagen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ketika dia pergi untuk wawancara, dia tidak tahu bahwa perusahaan itu milik keluarga Su. Terlebih lagi, dia tidak berencana untuk pergi bekerja sepanjang waktu. Tetapi hanya menstabilkan orang tuanya untuk sementara. Melihat Hagen tidak berbicara, Xuanzong melanjutkan, saya sudah memberitahu seseorang untuk melakukannya. Ketika saya mulai bekerja pada hari Senin, saya akan memberi Anda posisi Yuki sebagai ketua. Bagaimanapun, Yuki tidak akan pergi ke perusahaan selama 1 atau 2 bulan. Saya tidak mempercayai Xing Jun untuk mengelola semuanya sendiri. Hagen tercengang ketika mendengar ini, dan melambaikan tangannya berulang kali, Presiden Su. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk mengelola perusahaan. Hanya untuk menstabilkan orang tua saya, ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan. Hagen tidak ingin terjerat oleh hal-hal biasa, dia harus melakukannya. Cepat dan berlatih, kalau tidak dia tidak akan bisa menjadi Wuming pada 15 Juli Pulau. Jangan menolak, masalah ini diselesaikan seperti ini, dan kamu tidak diharuskan bekerja di perusahaan setiap hari, jadi kamu bisa melakukan urusanmu sendiri. Xuanzong berpikir bahwa Hagen merasa malu, jadi dia dengan sopan menolak, jadi dia dengan paksa membiarkan Hagen mengambil alih. Melihat ini, Hagen tidak bisa berkata apa-apa. Makanan sudah siap, dan beberapa orang mengobrol sambil makan. Gugu, apakah kamu mencariku karena Lingbi? Hagen setuju untuk datang makan malam karena Suyuki berkata bahwa Guentian ada hubungannya dengan dia. Guentian berkata dengan wajah malu, Tuan Hagen, saya sudah berbicara dengan Tuan Busu, dan dia sudah dalam perjalanan pulang. Seharusnya tidak memakan waktu beberapa hari. Dia ingin menyembuhkan mata ibunya. Bukan apa-apa, aku punya sesuatu untuk meminta bantuan Tuan Hagen. Kata Guentian. Kuno, katakan saja apa saja, selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Hagen mengangguk. Tuan Hagen, saya tahu Anda memiliki kekuatan hantu dan dewa. Saya memiliki seorang teman lama yang pernah membawa istrinya mengunjungi kuburan, dan istrinya mulai menjadi gila. Tidak ada cara untuk mencari perawatan medis di mana-mana. Saya pikir Tuan Hagen mungkin bisa menyembuhkan. Sejak Guentian melihat Hagen memaksa keluar naga di kursi naga, dia sudah menatap kekaguman Hagen. Bab 167.
Setelah saya pergi ke kuburan, saya gila ketika kembali. Mungkin hanya dihantui oleh hantu. Itu bukan masalah besar, kata Hagen datar. Jika Tuan Hagen dapat disembuhkan, saya akan memberitahu teman lama saya sekarang, biarkan dia membawa istrinya menemui Tuan Hagen. Guentian dengan gembira mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Hagen melambaikan tangannya, menghentikan Guentian dan berkata, aku tidak terburu-buru. Yang terbaik adalah menonton hal semacam ini di malam hari. Gu beritahu aku alamatnya. Setelah bekerja, aku bisa pergi ke sana sendiri. Itu benar-benar merepotkan Tuan Hagen, Gu berterima kasih lagi dan lagi. Ini hanya sedikit usaha, aku memohon kepada orang dahulu untuk menemukan pena spiritual, itu bukan masalah yang sama untukmu. Kata Hagen sambil tersenyum. Saling membantu, jangan sopan satu sama lain, sebentar lagi makanan akan dingin. Kata Xuanzong, jika tidak, saya tidak tahu berapa lama mereka berdua akan sopan. Setelah makan, Hagen dikirim kembali ke perusahaan oleh Suyuki. Hagen, aku akan menjemputmu di malam hari, dan aku akan melihatmu. Aku belum pernah bertemu dengan kerasukan hantu sebelumnya. Suyuki mengikuti Hagen dengan penuh semangat. Apakah kamu tidak takut? Hagen bertanya dengan sedikit main-main saat melihat ekspresi bersemangat Suyuki. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu tidak di sini? Aku tahu bahwa kamu yang sangat ahli dalam pengobatan dapat memanggil hantu dan menenangkan jiwa mereka. Beberapa anak menangis di malam hari ketika mereka ketakutan. Kata Suyuki acuh tak acuh. Hagen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa ketika Suyuki benar-benar melihatnya, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Ketika Hagen keluar dari mobil, Suyuki pergi. Di lantai atas, Wang Hanhan masih berdiri di dekat jendela. Dia telah menunggu Hagen kembali. Dia ingin melihat siapa gadis ini. Hanya saja dia juga tidak melihat dengan jelas kali ini, dia hanya melihat Hagen keluar dari mobil dengan senyuman di wajahnya. Ketika Hagen kembali ke departemen penjualan, dia melihat bahwa suasana hati Wang Hanhan sedang buruk, jadi dia bertanya, "Hanhan, ada apa denganmu?" Hagen tidak terlalu memperhatikan, dan hanya duduk di mejanya untuk bekerja. Sore harinya, kantor pusat Su Group mengeluarkan dokumen yang langsung diletakkan di atas meja General Manager Sing Jun. Melihat isi dokumen tersebut, wajah Sing Jun menjadi sangat jelek dan mengerikan. Isi dokumen tersebut adalah penyesuaian personel, Hagen akan menjadi ketua Sinyuri Hua, dan akan mulai berlaku Senin depan. Dengan cara ini, Hagen menjadi bos langsung Sing Jun. Kenapa? Sing Jun melihat isi dokumen itu, meraung keras, dan merobek dokumen itu berkeping-keping. Bos Sing, ada apa? Sekretaris itu bergegas masuk setelah mendengar gerakan itu. Keluar dari sini. Sing Jun berteriak pada sekretaris dan memarahinya. Pada saat ini, Sing Jun sepertinya jatuh ke dalam kegilaan, matanya sedikit merah. Hagen, ini semua karena kamu, itu semua karena kamu. Aku akan membunuhmu. Sing Jun mengertakkan gigi. Dia adalah siswa berprestasi yang telah tinggal di keluarga Su selama bertahun-tahun. Tetapi dikalahkan oleh seorang tahanan. Sing Jun tidak yakin, hatinya sudah menjadi sangat terpelintir saat ini. Setelah sekian lama, suasana hati Sing Jun berangsur-angsur menjadi tenang melihat dokumen yang telah dia sobek-sobek, dia perlahan membuka lacinya. Saat ini, di laci Sing Jun, ada pistol di dalamnya. Melihat pistol di depannya, Sing Jun sepertinya membuat keputusan yang sulit. Perlahan-lahan mengambil senjatanya, Sing Jun membelai badan senjata yang dingin itu, dan membuat keputusan di dalam hatinya. Bab 168. Cui Ziyuan, minta Hagen datang ke kantorku. Sing Jun mengangkat telepon internal dan menelepon Cui Ziyuan. Cui Ziyuan, yang awalnya marah di kantor, terkejut saat menerima telepon dari Sing Jun. Ziyuan, apa yang dilakukan Bos Sing dengan Hagen? San Xiaomeng bertanya. Bagaimana saya tahu? Cui Ziyuan mengerutkan kening, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Bukankah Tuan Sing memberikan semua komisi kepada orang itu, Hagen? Saya telah melihat bahwa Hagen ada hubungannya dengan Tuan Sing. Jika tidak, bagaimana hal yang begitu baik dapat diserahkan kepada Hagen?
San Xiaomeng terlihat dia sangat marah dan berkata sangat tidak puas. Oke, berhenti mengomel, aku bosan sekarang. Cui Xiuan memelototi San Xiaomeng, lalu berjalan keluar kantor, datang ke stasiun kerja Hagen dan berkata, Hagen, Tuan Xing memintamu pergi ke kantornya, mungkin karena kontrak. Anda harus tahu apa yang harus dikatakan setelah Anda pergi. Jika Xiaomeng dan saya belum menyelesaikan hubungan sebelumnya, apakah Anda akan menandatangani kontrak dengan mudah? Hagen melihat dia melirik Cui Xiuan, mengangkat sudut mulutnya sedikit, mencibir, tidak berbicara, hanya bangkit dan pergi. Melihat Hagen seperti itu, Cui Xiuan sangat marah. Bagaimana, jika Xiaomeng tidak memperkenalkanmu, apakah kamu akan tetap tinggal di perusahaan ini? Jika kamu berani melawanku, cepat atau lambat aku akan membuatmu menyesal. Xing Jun di kantor. Setelah Hagen tiba, sekretaris ingin melapor, tetapi Hagen mendorong pintu dan masuk, dan sekretaris tidak bisa menghentikannya. Bos Xing, dia memaksa masuk. Sekretaris itu buru-buru menjelaskan kepada Xing Jun dengan ketakutan. Xing Jun memandang Hagen, melambaikan tangannya ke arah sekretaris dan berkata, keluar, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa aku. Melihat ini, sekretaris itu mengangguk dan keluar, menutup pintu di belakangnya. Duduk. Xing Jun menunjuk ke kursi di depannya. Hagen tidak sopan, dan duduk berhadapan langsung dengan Xing Jun. Keduanya hanya saling memandang selama 1 menit penuh, tetapi tak satu pun dari mereka berbicara. Apa yang kamu butuhkan dariku? Cepat katakan padaku, aku sibuk. Melihat Xing Jun diam, kata Hagen. Hagen, aku sudah memeriksa latar belakangmu. Kamu hanya orang biasa, dan kamu pernah di penjara. Bagaimana kamu bisa disukai oleh Suyuki? Kenapa kamu bisa menjadi ketua perusahaan? Kenapa? Xing Jun menatap Hagen, dia tidak bisa mengetahuinya, dia adalah siswa berprestasi yang belajar di luar negeri, mengapa Suyuki tidak menyukai dirinya sendiri, tetapi menyukai Hagen? Jika Hagen adalah orang kaya, atau pejabat generasi kedua, Xing Jun akan merasa lebih baik. Tetapi Hagen hanyalah orang biasa yang pernah di penjara, meski begitu, Suyuki lebih suka Hagen saya tidak suka diriku juga, yang membuat Xing Jun benar-benar bingung. Tidak ada alasan, ada begitu banyak alasan untuk menyukai seseorang? Yuki hanya menyukaiku, apa yang bisa kamu lakukan? Hagen mengangkat mulutnya sedikit, dan berkata sambil bercanda. Ekspresi dan nada Hagen segera merangsang Xing Jun. Xing Jun, yang sedang berusaha untuk tenang, tiba-tiba meledak saat ini. Hagen, aku ingin kamu segera keluar dari Hongcheng, tinggalkan Yuki, dan jangan kembali lagi, atau aku pasti akan membuatmu menyesal. Xing Jun sedikit gemetar, matanya terbuka lebar, dan dia berbicara keras. Hagen meraung. Menyesal? Hagen mencibir, aku tidak pernah menyesalinya, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintahkanku, apalagi mengancamku. Kamu ingin menunjukkan kepadamu, apakah aku memenuhi syarat untuk memerintahkanmu? Seperti Xing Jun berkata, dia tiba-tiba mengeluarkan pistol di laci dan mengarahkannya langsung ke Hagen. Ini adalah pertama kalinya Xing Jun menodongkan pistol ke seseorang, dan tangannya gemetar hebat. Bab 169. Melihat Xing Jun mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke arahnya, cibiran di wajah Hagen menjadi semakin jelas. Melihat Hagen tidak takut sama sekali, Xing Jun meraung, aku benar-benar tahu cara menembak. Selama aku menarik pelatuknya, darahmu akan berceceran di tempat. Kalau begitu kamu akan menembak? Aku melihatmu tangannya gemetar sangat parah, aku khawatir aku tidak bisa menembakkan. Aku akan mendekat, jadi kamu bisa membidik. Hagen sebenarnya menggerakkan tubuhnya ke arah Xing Jun, sehingga pistol di tangan Xing Jun lebih dekat ke terdekat sedikit. Melihat reaksi Hagen, wajah Xing Jun memerah karena marah. Hagen, aku benar-benar tahu cara menembak, kamu segera keluar dari Hongcheng, dan aku dapat menyelamatkan hidupmu, atau aku akan membunuhmu. Seluruh tubuh Xing Jun wajahnya memerah. Dia tidak pernah membunuh siapapun, apalagi menembak seseorang. Senjata ini dirakit dari suku cadang yang dia beli sendiri. Dia menyukai senjata ketika berada di luar negeri, tetapi setelah kembali ke rumah, kontrol senjata sangat ketat, jadi Xing Jun diam-diam merakit satu. Meskipun dia suka bermain dengan senjata, dia tidak pernah memukul siapapun dengan senjata,
apalagi membunuh siapapun. Sekarang Xing Jun berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya, tetapi tangannya masih sangat gemetar. Melihat penampilan Xing Jun, Hagen mencibir di wajahnya, sedangkan kamu bahkan tidak berani membunuh ayam? Apakah kamu berani membunuh seseorang? Xing Jun berkeringat deras saat ini, meskipun dia sudah membuat keputusan, tapi di saat terakhir ini, Xing Jun masih gugup. Sekarang kamu meletakkan pistolnya, aku mungkin masih menyelamatkan hidupmu, jika kamu menembak, orang yang mati pasti akan menjadi milikmu. Wajah Hagen menjadi dingin. Apa yang kamu banggakan? Aku akan menembakmu sampai mati sekarang, dan kemudian aku akan langsung pergi ke luar negeri. Siapa yang bisa melakukan apa saja padaku? Xing Jun tidak percaya apa yang dikatakan Hagen. Sekarang senjatanya ada di dalam tangannya, dia memiliki inisiatif mutlak kan? Jika kamu tidak percaya padaku, tembak, tembak. Hagen tiba-tiba meninggikan suaranya, yang mengejutkan Xing Jun. Tetapi karena ketakutan ini, Xing Jun menarik pelatuk pistol di tangannya. Ledakan. Setelah tembakan, percikan api keluar dari moncong senjata, dan peluru terbang keluar dari ruang senjata berputar. Kali ini, Xing Jun terkejut, dia sama sekali tidak siap secara mental, ini adalah pemicu gugup. Hagen mengepalkan tangannya dalam kehampaan, dan peluru itu langsung tersangkut di tangannya. Pada saat ini, seluruh tangan Hagen dibungkus dengan kekuatan spiritual, dan peluru itu tidak bisa melukai sama sekali. Perlahan membuka tangannya, peluru kuning oranye-oranye terungkap. Menangkap peluru dengan tangan kosong. Kali ini, Xing Jun tercengang, dan pistol di tangannya langsung jatuh ke tanah. Aku berkata, selama kamu menembak, kamu akan menjadi orang yang mati. Setelah Hagen selesai berbicara, dia memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Aura pembunuh langsung menyelimuti Xing Jun. Merasakan aura pembunuh pada Hagen, kulit kepala Xing Jun menjadi mati rasa, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang neraka. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menangkap pelurunya? Wajah Xing Jun penuh dengan kengerian, menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tidak percaya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata. Dia tidak bagaimana memahami, ini di luar kognisinya. Xing Jun hanyalah orang biasa, bahkan bukan seorang pejuang, jadi dia sama sekali tidak mengetahui keajaiban seni bela diri. Tidak ada yang mustahil, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba menembak lagi. Hagen sedikit menyipitkan matanya, dan cahaya dingin di matanya menyebabkan Xing Jun jatuh langsung dari kursinya ke tanah. Xing Jun tidak berani menembak, dia bahkan tidak berani mengambil senjatanya. Menangkap peluru dengan tangan kosong. Meskipun Xing Jun tidak dapat mempercayainya, itu adalah fakta di depan matanya bahwa dia tidak dapat mempercayainya. Saat ini, Xing Jun sepertinya mengerti mengapa Hagen, pria yang tampaknya biasa yang pernah dipenjara, bisa disukai oleh Suyuki. Bab 170. Bisakah orang yang bisa menangkap peluru dengan tangan kosong menjadi orang biasa? Xing Jun tahu bahwa Hagen pasti memiliki identitas lain, yang tidak bisa dia ketahui sama sekali. Saat ini, Xing Jun juga teringat adegan di mana Liao Feixiong memarahi dirinya sendiri di Xianhezuang alih-alih melakukan apapun pada Hagen. Kini sepertinya Liao Feixiong juga takut dengan identitas Hagen. Ternyata mengikuti Hagen, dia sama sekali bukan dari dunia yang sama. Xing Jun selalu bangga pada dirinya sendiri sebagai orang yang kembali, berpikir bahwa dia 100 kali lebih kuat dari Hagen, tetapi saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih dangkal. Tolong jangan bunuh aku. Xing Jun ketakutan, dia takut mati, dia berani membunuh, baru saja dia menarik pelatuknya dengan gugup, meskipun dia telah bersiap di dalam hatinya, tapi sungguh saat berhadapan, Xing Jun tetap tidak berani menarik pelatuk untuk membunuh. Melihat Xing Jun seperti itu, Hagen juga kehilangan minat untuk membunuhnya, dengan santai melemparkan pelurunya ke tanah, dan berkata dengan dingin, mulai hari ini, keluarlah dari Hong Cheng, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Hagen setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari kantor. Ketika pintu kantor terbuka, sekretaris ada di depan pintu. Ketika dia melihat Xing Jun berlutut di tanah melalui pintu yang terbuka, dia terkejut. Hagen melirik sekretaris dan mengejutkan sekretaris. Tetapi Hagen tidak mengatakan apa-apa,
tidak menutup pintu, dan meminta sekretaris untuk melihat Sing Jun yang sedang berlutut di tanah. "Keluar, keluar!" Sing Jun berteriak pada sekretaris. Sekretaris itu lari ketakutan, dan hatinya juga ketakutan, karena takut dipecat karena melihat penampilan jelek Sing Jun. Sekretaris tidak tahu bahwa saat ini, Sing Jun perlahan mengambil pistol dan peluru, melihat ke kantornya, dan pergi. Sejak itu, Sing Jun tidak pernah muncul di perusahaan, maupun di Hong Cheng. "Hagen, apakah Tuan Sing datang kepada Anda untuk memberitahu Anda tentang komisi itu? Mengapa Anda mengikuti Tuan Sing?" Melihat Hagen telah kembali ke departemen penjualan, Cui Siwan buru-buru bertanya kepada Hagen. Meskipun dia tidak suka berbicara dengan Hagen, Cui Siwan masih menemukan Hagen untuk komisi. "Aku tidak mengatakan apa-apa." Hagen melirik Cui Siwan dan berkata dengan dingin. "Hagen, saya pikir Anda hanya ingin memonopoli komisi, bukan? Izinkan saya memberitahu Anda, perusahaan menetapkan bahwa setiap kontrak yang ditandatangani oleh siapapun di departemen penjualan memiliki bagian dari komisi dari manajer. Terlebih lagi, kami telah pergi dari Tianmei selama beberapa bulan. Kamu ini kontrak gratis. Jangan berpikir kamu begitu hebat, jika bukan karena perkenalanku, apakah kamu bisa bergabung dengan perusahaan?" Melihat Hagen seperti itu, San Xiaomeng berkata dengan marah. "Aku tidak akan memperhatikan komisi kecil itu. Jika ada, aku tidak mau." Hagen melirik San Xiaomeng, lalu berkata dengan enteng. "Hagen, ini yang kamu katakan, semua orang mendengarnya, kamu tidak menginginkan apapun, jangan menyesalinya." Cui Siwan mendengarnya, dan buru-buru berkata dengan keras, karena takut Hagen akan menyesalinya. "Aku tidak akan menyesalinya." Hagen tersenyum dingin. Cui Siwan sangat gembira saat ini. Jika Hagen tidak menginginkan komisi, itu akan menjadi miliknya. Ketika saatnya tiba untuk membeli suite di Teluk Panlong, seharusnya tidak ada masalah untuk membayar uang muka. Bagian penjualan lainnya memandang Hagen dengan kaget, dan mereka semua menertawakan niat buruk Hagen. Untuk kontrak sebesar itu, pasti ada banyak komisi. Hagen bahkan mengatakan tidak, jadi dia tidak mau dia. "Han, kamu berada di grup yang sama dengan Hagen. Komisi Hagen tidak lagi diperlukan, tetapi kamu harus. Jangan seperti dia, jadilah bodoh." Wang Lanlan mendekati Wang Han, dan berbisik. Wang Han melirik Hagen tidak jauh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak menginginkannya." Kontrak itu tidak ditandatangani sendiri, dan Wang Han juga tidak menginginkan komisi apapun. Adapun mengapa Hagen tidak menginginkan komisi, Wang Han tidak ingin bertanya, mungkin karena dia menemukan wanita dan pacar yang kaya, jadi dia tidak suka uangnya. Keduanya sakit, ikuti Kian. "Youcho," Wang Lanlan cemberut dan pergi. "Admin, mohon maaf cuaca di tempat saya kurang baik, hujan dan angin saya stop update dulu mohon maaf." Bab 171. Ketika dia pulang kerja pada sore hari, Wang Han tidak membawa pulang mobil Hagen, tetapi naik taksi dan pergi sendiri. "Gadis ini, ada apa hari ini?" Hagen bergumam dengan suara rendah. Dia merasa Wang Han tidak memiliki banyak energi sepanjang sore, dan dia tidak berbicara sendiri. Setelah kembali ke rumah, Hagen hanya mengganti pakaiannya, dan Suyuki menyetir untuk menjemputnya. Di lingkungan bobrok ini, ada sebuah mobil mewah yang diparkir di depan pintu, yang langsung menarik perhatian banyak orang. "Nyonya kaya siapa ini? Apa yang kamu lakukan di sini dengan mobil? Mungkinkah dia jatuh cinta dengan seorang pemuda di komunitas? Dia kaya pada pandangan pertama, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan pemuda itu? Laki-laki di komunitas kami." Di gerbang komunitas, sekelompok wanita tua sedang duduk, mengobrol tentang apa-apa. Wang Changfeng juga ada di antara mereka, dan dia juga sangat ingin tahu siapa yang akan menjemput mobil ini. Tetapi ketika dia melihat Hagen keluar dari komunitas dan masuk ke dalam mobil, dia tercengang. "Changfeng, pemuda itu adalah Hagen dari Baoguo, kan? Dia menemukan pacar yang kaya. Aku ingat Hagen memiliki hubungan yang baik dengan Han di keluargamu. Apa yang terjadi? Serakah akan kesombongan." Beberapa wanita tua mengobrol, sementara Wang Changfeng bergegas pulang,
dan dia ingin bertanya kepada putrinya apa yang sedang terjadi. Hagen masuk ke mobil Suyuki, mengikuti alamat yang diberikan oleh Guentian, dan pergi jauh-jauh ke pinggiran Hongcheng tempatnya belum dikembangkan, dan ada bunga lorendah di mana-mana, dan jalannya tidak terlalu bagus. Setelah lebih dari 1 jam, Hagen tiba di tempat itu, dan saat ini Guentian sudah menunggu. Melihat tempat ini, Hagen tidak percaya bahwa dengan identitas Guentian, masih ada teman di tempat ini. Tuan Hagen. Melihat Hagen tiba, Guentian menyapanya dengan sangat sopan. Dan selain Guentian, ada juga seorang lelaki tua dengan kuil abu-abu, tetapi aura dan pakaian lelaki tua ini jauh berbeda dengan milik Guentian. Lagu tua, ini Tuan Hagen yang kuceritakan padamu, dia sangat ahli dalam pengobatan. Kata Guentian kepada lelaki tua di sampingnya. Ketika Old Song melihat Hagen, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dalam kesannya, orang-orang yang dihormati oleh Guentian sebagai tuan dan memiliki keterampilan medis yang sangat baik pastilah profesor tua dan ahli yang berusia lebih dari 70 tahun. Lao Song, Lao Song. Guentian berteriak pada Lao Song yang kebingungan lagi. Oh, Lao Song sadar, mengulurkan tangannya yang kering dan keriput dengan tergesa-gesa, dan berkata kepada Hagen, Tuan Hagen. Hagen berjabat tangan dengan Lao Song, dan sedikit mengangguk, sebagai salam. Tuan Hagen, menantu perempuan Lao Song ada di rumah, Anda dapat membantu saya melihatnya. Kata Guentian, dan biarkan Lao Song memimpin. Dan Guentian berjalan berdampingan dengan Hagen, dan pada saat yang sama menjelaskan hubungannya dengan Lao Song. Ternyata Guentian tumbuh bersama Lao Song, ketika Guentian masih kecil, dia juga tinggal di bunga lorendah ini, sudah puluhan tahun. Belakangan, Guentian pergi ke sekolah dan pergi dari sini, dan perlahan memasuki lingkaran politik, dan tidak banyak kontak dengan beberapa teman lama sebelumnya. Sejak Guentian pensiun, dia kembali ke Hongcheng dan kembali berhubungan dengan mantan teman-temannya. Guentian pernah ingin membantu Lao Song pergi dari sini dan membeli gedung di kota, tetapi Lao Song enggan pergi dari sini. Tanyakan saja pada langit. Keduanya sering minum teh dan mengobrol bersama. Meskipun Lao Song menjalani kehidupan yang buruk, dia menjalani kehidupan yang memuaskan dan tidak pernah meminta Guentian. Tetapi hanya beberapa hari yang lalu, Lao Song menemukan Guentian dan ingin Guentian memberinya temukan yang terkenal dokter untuk merawat istrinya.